Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahda Setiawan dengan NIM 22050150206 kelas PPSI C. Nah, buku Le Petit Prince ini menceritakan seorang anak kecil yang berusia 6 tahun yang menggambar seekor ular sanca yang menyantap seekor gajah. Dia terinspirasi dari cerita Rimba Raya yang berjudul Kisah-Kisah Nyata. Nah, saat dia memperlihatkan gambarnya kepada orang dewasa dan menanyakan apakah gambarnya itu menakutkan, orang dewasa itu menjawab mengapa dia harus takut pada topi. Nah, orang dewasa itu tidak mengetahui bahwa anak usia 6 tahun itu menggambar ular sanca yang sedang menyantap seekor gajah. Orang dewasa itu malah menyuruhnya belajar tentang ilmu bumi, ilmu sejarah, ilmu hitung, dan tata bahasa. Orang dewasa itu menyuruhnya untuk berhenti menggambar. Lalu kemudian anak usia 6 tahun itu beralih profesi menjadi seorang pilot. Nah, dia menguji rekan-rekannya dengan gambarnya, tetapi jawabannya sama, itu adalah topi. Tak ada satupun orang dewasa yang dia perlihatkan gambarnya mengerti akan apa yang dia gambar. Nah, ketika pilot itu mengendarai pesawatnya terdampar di gurun Sahara. Nah, selama terdampar di gurun Sahara, dia bertemu dengan pangeran cilik, dan selama mereka terdampar di gurun Sahara, pangeran cilik ini bercerita banyak pengalaman dia mengunjungi beberapa planet lainnya. Jadi pangeran cilik ini setelah dicari tahu oleh sang pilot, ternyata pangeran cilik ini datang dari planet yang sangat jauh, dan planetnya itu kecil, tidak sebesar rumah. Di sana dia merawat bunga. Dia tidak sebesar rumah. Di sana dia merawat bunga, merawat 3 gunung berapi, 2 gunung berapi yang masih aktif, dan 1 gunung berapi yang tidak aktif. Nah, pangeran cilik ini sangat menyayangi bunga mawarnya. Dia selalu mendengarkan keluhannya, dia selalu mendengarkan bualannya, atau malah kadang-kadang kebisuannya. Nah, pangeran cilik ini banyak banget mengunjungi planet-planet yang isinya orang-orang dewasa yang dianggapnya aneh. Nah, pertama dia mampir ke planet yang isinya raja, tetapi pangeran cilik ini bingung karena yang menghuni planet itu hanyalah si raja ini sendiri. Jadi raja ini memerintahkan untuk apa dan siapa yang akan dia perintahkan. Bahkan sebelum pangeran cilik ini ingin lanjut ke planet lain, raja ini meminta untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, pangeran cilik ini bingung dong, maksudnya apa? Mengapa dia harus jadi Perdana Menteri, dan siapa yang akan dia perintahkan? Nah, lalu lanjutlah dia ke planet kedua yang isinya adalah manusia yang hanya ingin dipuji. Cuman hanya menerima pujian, tetapi kalau tidak dikasih pujian, dia tidak akan menerimanya. Nah, lalu pangeran cilik pergi ke planet ketiga. Dia bertemu dengan seorang pengusaha yang kerjanya menghitung bintang-bintang di langit. Nah, dia menganggap bintang-bintang di langit itu milik dia. Ditanya sama si pangeran cilik ini, bintang-bintang ini buat apa? Karena bisa membuat pengusaha ini kaya, dan dia pakai lagi untuk membeli bintang yang lainnya. Nah, pangeran cilik ini makin bingung kenapa orang dewasa itu sangat aneh.
Lalu dia mengunjungi planet lain yang isinya petugas yang memiliki tanggung jawab menyalakan lampu. Nah, petugas ini setiap menit, setiap detik sekali ia harus menyalakan lampu karena dia merasa waktu itu berlalu terlalu cepat. Nah, pangeran cilik ini mengunjungi planet lain yang isinya si pemabuk, tetapi dia bingung mengapa dia mabuk. Sebenarnya pemabuk ini kesal jadi orang yang pemabuk, tetapi dia masih saja menjadi pemabuk. Ya, intinya dari buku ini menceritakan pengalaman pangeran cilik sampai menceritakan pengalaman pangeran cilik ke planet lain sampai dia bertemu dengan seekor rubah dan sehamparan bunga mawar yang ada di planet bumi. Jadi di dalam novel ini juga saya mendapat banyak pelajaran bahwasanya jadi di dalam novel ini juga saya mendapat banyak pelajaran penting, khususnya pelajaran pertama yang saya dapatkan ada di halaman 8. Di situ tertulis, demikianlah pada umur 6 tahun aku meninggalkan sebuah karir cemerlang sebagai pelukis. Semangatku patah karena kegagalan gambarku nomor 1 dan nomor 2. Orang dewasa tidak pernah mengerti apa-apa sendiri, maka sungguh menjemukan bagi anak-anak perlu memberikan penjelasan terus-menerus. Jadi untuk kita sebagai orang dewasa pentingnya untuk mensupport apa yang diinginkan oleh anak-anak. Pentingnya kita untuk mendukung apa yang anak-anak itu minati, apa yang anak-anak itu inginkan, bukan malah justru memberhentikan apa anak-anak itu minati. Nah, pelajaran kedua yang saya dapatkan ada di halaman 52. Nah, di situ tertulis bahwa pangeran cilik yang bertanya kepada seorang pemabuk apa yang dia lakukan, dan pemabuk itu menjawab bahwa dia sedang minum. Dia minum supaya lupa. Saat pangeran cilik bertanya dia melupakan apa, si pemabuk ini menjawab dia melupakan karena dia merasa malu karena meminum. Nah, di sini saya mendapat pelajaran bahwasanya kita biasanya itu di kehidupan nyata sesuatu masalah, kita ingin menyelesaikan masalah itu, tapi kita malah mengulangi kesalahan yang sama dan melakukannya lagi. Seharusnya kita singkirkan masalah itu dan singkirkan akar utama masalah itu, barulah kita bisa mengatasi masalah tersebut, bukannya malah harus diulangi lagi dan lagi. Nah, pelajaran ketiga yang saya dapatkan ada di halaman 88. Di situ tertulis bahwa tapi ia setangkai lebih penting dari kalian semua, karena dialah yang telah kusirami, karena dialah yang kuletakkan di bawah sungkup, karena dialah yang kulindungi dengan penyekat, karena dialah yang kubunuh ulat-ulatnya, karena dialah yang kudengar keluhan bualannya dan malah kadang-kadang kebisuannya, karena dialah mawarku. Nah, jadi pangeran cilik ini menyatakan seperti ini karena dia sudah melihat berbagai bunga yang ada di planet bumi, dan bunga itu sangat indah dan bunga itu sangat spesial. Jadi dia merasa insecure, jadi dia menyadari bahwasanya bunga yang dia miliki itu tidak sebanding dengan apa yang planet bumi miliki. Dia merasa insecure dengan apa yang dia miliki. Makanya
dia sudah sadar bahwa bahwasanya bunga mawar yang dia jaga berharga itu yang dia jaga, yang dia lindungi lebih berharga daripada bunga yang lain, karena bunga mawar ini bunga yang dia lindungi setiap harinya, yang dia rawat setiap harinya. Ini yang membuat kita sadar bahwasanya di kehidupan sekarang ini bahwa semua yang kita bahwa semua yang kita miliki adalah hal yang spesial daripada yang orang lain miliki. Jadi kita nggak boleh insecure karena belum tentu yang kita miliki orang lain juga memilikinya. Nah, pelajaran selanjutnya yang saya dapatkan yakni di halaman 88 juga, bahwa di situ tertulis inilah rahasiaku, sangat sederhana, hanya lewat hati kita melihat dengan baik, yang terpenting tidak tampak di mata. Jadi seperti di kehidupan sekarang, bahwasanya kita seringkali melihat seseorang itu dari covernya saja, melihat seseorang itu dari satu sudut pandang saja, dari mata kita saja. Ketika ada seorang gadis yang berbagi, kita langsung yang selalu berbagi, yang selalu membantu temannya, kita langsung menyimpulkan bahwasanya orang gadis itu adalah orang yang baik hati. Padahal nyatanya orang gadis itu hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar saja. Sedangkan ketika ada orang gadis yang pendiam dan tidak ingin bergaul, kita langsung menyimpulkan bahwasanya dia sombong. Padahal orang pendiam ini adalah orang yang dibalik pendiamnya adalah orang yang baik hati. Dia memiliki hati yang baik, hati yang cantik, hati yang tulus, suka berbagi, dan bukannya dia tidak mau bergaul dengan kita, tetapi dia tidak ingin terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran negatif yang kita miliki. Nah, selanjutnya pelajaran yang saya dapatkan ada di halaman 106. Di situ tertulis orang mempunyai bintang yang berbeda-beda. Bagi mereka yang berlayar, bintang adalah pemandu. Bagi yang lain, mereka hanya lampu-lampu kecil. Bagi yang lain, para ilmuwan, mereka adalah persoalan. Bagi pengusahaku, mereka adalah emas. Tetapi semua bintang itu membisu. Kamu akan mempunyai bintang-bintang yang berbeda dengan bintang yang lain. Jadi karena suatu hal yang kita punya memiliki makna yang berbeda dari yang mereka punya. Jadi bisa saja si A memiliki makna ini, si B memiliki makna ini, dan kita juga memiliki makna yang berbeda dari yang dimiliki oleh si A dan si B. Tetapi yang terpenting adalah hal yang menjadi makna buat aku seperti cerita ini, buat saya seperti cerita Le Petit Prince ini, pas pangeran cilik ini balik menjadi bintang, si pilot ini punya suatu hal yang diingat, bahwa bintang itu yang akan mengingatkan dia dengan temannya, dengan sahabatnya, yang akan mengingatkan dia tentang hal-hal yang telah dilalui bersama dengan pangeran cilik. Kemudian di halaman 106 juga dijelaskan bahwa bila kamu memandangi langit malam hari, karena aku tinggal di salah satunya, karena aku tertawa di salah satunya, maka bagimu seolah-olah semua bintang tertawa. Kamu seorang akan mempunyai bintang-bintang yang pandai tertawa. Jadi kebahagiaan seseorang itu tergantung terhadap dirinya. Seperti sang pilot ini. Sang pilot ini merasa bahagia pernah bertemu dengan pangeran cilik, karena
karena hal-hal yang telah dilalui bersama Pangeran Cilik ini merupakan hal yang sangat indah, dan dia bersyukur karena dia pernah kenal dengan Pangeran Cilik meskipun dia terpisah, tetapi pengalaman itu, tetapi momen-momen berharga itu tetap dia jaga, tetap dia ingat seperti itu. Jadi walaupun kita sudah terpisah jauh, tetapi rasa bahagia sudah kenal dengan mereka itu, dengan dia itu tetap masih ada. Nah, mungkin sekian penjelasan isi dari Le Petit Prince ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sejujurnya novel Le Petit Prince ini merupakan novel yang sangat bagus untuk dibaca karena berisi, meskipun bahasanya itu bahasa yang sangat sulit atau bisa dikatakan sangat berat untuk dipahami, cukup 2 kali kita membacanya baru kita memahaminya. Tetapi ketika kita membacanya, novel ini sangat menarik dan sangat bagus untuk dibaca karena setiap kalimat yang dijelaskan itu terdapat ilustrasi. Jadi kalimat yang sangat sulit kita pahami, kita bisa membayangkannya lewat ilustrasi tersebut. Jadi mungkin sekian dari video kali ini. Bila ada kata ataupun kalimat yang salah, Wahda mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.